Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Muna. Kita akan mulai pembelajaran hari ini di tema 2. Subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sekian. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN. Di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Energi itu merupakan sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi yang paling banyak digunakan adalah energi minyak bumi. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar, pembangkit listrik, ataupun sebagai sumber energi gas cair. Nah, dalam penggunaan minyak bumi, kita mempunyai hak dalam menggunakan bahan bakar tersebut. Tetapi selain itu kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Tujuannya adalah supaya kita dapat menghemat bahan bakar serta dapat mengurangi tingkat polusi. Selain menghemat bahan bakar dalam menggunakan minyak bumi, kita juga harus menghemat dalam penggunaan air. Karena mendapatkan air bersih merupakan hak manusia. Jadi kalau kita mau mendapatkan hak kita untuk mendapatkan air bersih, kita harus menjaga kelestarian air tersebut dengan cara tidak membuang limbah air ke sungai atau selokan. Lalu dengan melakukan penghijauan, serta kita harus menghemat penggunaan air. Contohnya adalah memperbaiki keran yang bocor, bisa mematikan keran air setelah selesai digunakan. Itu merupakan cara-cara menjaga kelestarian air. Selain kita harus menghemat air, kita juga harus menghemat kertas. Karena kertas sendiri itu tidak mudah dibuatnya. Kertas itu terbuat dari batang pohon papirus, ada juga pohon batang mulberry, serta ada dari batang pinus atau bambu. Sumber daya alam lain yang dibutuhkan dalam pembuatan kertas selain batang-batang pohon tadi, ada juga energi listrik, ada bahan bakar minyak. Nah, jadi proses pembuatan kertas itu panjang, jadi kita harus bisa menghematnya. Nah, kewajibannya kita harus menggunakan kertas secara bijak dan hemat. Jadi kamu jangan sembarangan sobek-sobek kertas atau buku, karena ternyata pembuatan kertas itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Kemarin di minggu yang kemarin kamu udah belajar ya tentang teks petunjuk. Bahkan sudah mengerjakan tugasnya membuat teks petunjuk. Di sini kita akan ulang lagi. Teks petunjuk itu merupakan teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk sendiri bertujuan untuk menjelaskan. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk itu biasanya menggunakan kalimat perintah. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan menyajikan secara urut dan bahasa yang digunakan harus jelas serta mudah dipahami. Nah, di sini merupakan contoh teks petunjuk. Ada penggunaan blender, ada teks petunjuk menghaluskan bumbu, lalu ada cara membuat kentang goreng. Ini ada banyak contoh-contohnya. Biasanya teks petunjuk itu disajikan dalam bentuk poster. Poster sendiri merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi di antara keduanya. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai. Biasanya poster itu menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik.
Poster sendiri biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang banyak orang lewat biar bisa orang ketahui dengan mudah. Contohnya bisa di sekolah, bisa di kantor, di pasar, atau di mall. Informasi pada sebuah poster itu biasanya mengajak masyarakat, pokoknya berisi ajakan. Nah, langkah-langkahnya supaya poster itu menarik adalah biasanya berwarna cerah. Tujuannya biar menarik. Itu posternya. Apa ya? Baru setelah dilihat, dibaca. Nah, setelah dilihat gambar dan tulisannya harus sesuai tema. Kemudian tulisannya itu dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Agar pesan dalam sebuah poster dapat tersampaikan dengan baik, maka poster tersebut harus memiliki ciri-ciri, seperti contohnya berukuran besar, sederhana, menyajikan satu ide, berwarna, bahasanya ringkas dan jelas, serta disertai gambar yang mendukung. Ini merupakan ciri-ciri sebuah poster. Sebuah poster itu harus dikampanyekan. Kampanyenya adalah dengan sebuah tindakan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari informasi yang disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Cara menyampaikannya dengan memahami isi poster dengan baik. Kemudian setelah dipahami, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Kemudian dalam menyampaikan, kita harus bersikap tenang, percaya diri, serta dengan berbicara dengan suara yang nyaring. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa poster. Dalam sebuah poster itu ada isinya merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri merupakan perluasan makna dari kalimat perintah. Ditujukan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau kelompok orang. Ciri-cirinya itu biasanya menggunakan kata mari, ayo, marilah. Itu merupakan ciri kalimat ajakan. Fungsi kalimat ajakan adalah untuk imbauan atau perintah kepada seseorang secara langsung. Bisa sebagai media atau bahan promosi agar orang lain itu mau membeli barang yang dipromosikan. Biasanya berbentuk paragraf persuasif atau ajakan. Sekarang kita ke IPA ya. Energi cahaya dan panas matahari diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Macam-macam sumber energi di sini ada energi kimia, energi gerak, serta energi listrik. Contoh energi kimia adalah baterai, makanan, aki, dan minyak bumi. Kalau energi gerak, contohnya angin, air, serta gerak tubuh kita. Contoh energi listrik adalah matahari, air, angin, tumbuhan, serta minyak bumi. Manfaat energi adalah itu ada banyak ya. Manfaat energi itu ada di minyak tanah itu untuk bahan bakar kendaraan. Kalau di angin untuk menggerakkan perahu, menghasilkan listrik. Untuk air, manfaatnya adalah menghasilkan energi listrik dan sebagai sarana irigasi. Energi yang paling mudah berubah menjadi bentuk energi lain itu adalah contoh energi listrik. Kenapa dapat berubah? Karena energi listrik itu dapat melakukan perubahan. Contohnya bisa energi listrik menjadi panas. Itu terjadi pada kompor listrik, magic jar, setrika. Kalau energi listrik menjadi energi gerak, terjadi di blender, mesin cuci, bor listrik. Lalu bisa juga di penyedot debu. Lalu kalau energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, TV, atau speaker, atau yang lebih dikenal pengeras suara. Kemudian energi listrik menjadi cahaya, contohnya TV,
lampu. Itu merupakan perubahan energi listrik. Karena banyak yang menggunakan energi listrik, maka kita harus menggunakannya supaya aman. Cara aman dalam menggunakan listrik adalah saat kalian menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan kalian pastikan harus kering. Begitu juga saat menghidupkan saklar, tangan kalian juga harus dalam keadaan kering. Jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu jangan lupa mencabut kabel dari stop kontak. Kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Oke, sekarang kalian tugasnya adalah ambil buku mozaik, kerjakan halaman 87 dan 89. Halaman 87 untuk materi PPKN bagian B dan C, sedangkan bahasa Indonesia di halaman 89 bagian B dan C. Kalau kalian punya buku mozaik, kerjakan saja di buku mozaiknya. Tapi kalau yang tidak ada buku mozaik, kalian kerjakan saja di buku tugas tematik seperti biasa, ditulis jawabannya saja. Oke anak-anak? Lanjut ya, kita sekarang masuk ke IPS. Sebelum pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang tidak dapat diperbaharui. Salah satunya adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Batu bara sendiri terbentuk dari endapan atau sedimentasi sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun di tanah selama jutaan tahun. Karena alasan ini, maka batu bara disebut dengan bahan bakar fosil. Manfaat batu bara sendiri adalah sebagai pembangkit tenaga listrik, bahan bakar pengganti minyak pada kendaraan, serta sebagai bahan tambahan sebuah produk. Selain di Indonesia ada bahan bakar dan barang tambang, di Indonesia juga kaya akan sumber daya alam rempah-rempahnya. Contohnya seperti kencur, kunyit, jahe, dan pala. Sini contohnya ya, ini kencur seperti ini, kunyit seperti ini, jahe, lengkuas. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk kesehatan tubuh. Di sini salah satu manfaat kencur adalah untuk jamu, bahan obat-obatan, untuk obat sakit tenggorokan, masuk angin, mah, meredakan diare dan penghilang rasa nyeri. Kencur sendiri mudah tumbuh di daerah pegunungan dan pekarangan rumah yang cukup sinar matahari dan tanah tidak terlalu basah. Ini untuk pembelajaran IPS. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran SPDP. Kita akan belajar tentang bagian-bagian musik. Di antaranya ada nada, tempo, dan birama. Pada sebuah musik terdapat suatu ketukan, dan ketukan tersebut merupakan ukuran lama untuk berbunyinya suatu nada. Contohnya di sini ada birama 2/4. Artinya setiap ruas birama memiliki 2 ketukan atau masing-masing lama ketukannya ini dimainkan sebanyak 1 ketukan. Selain dalam sebuah lagu ada birama, ada pula tentang dinamika. Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau merupakan keras lembutnya saat dinyanyikan. Contoh-contohnya tanda dinamika ada piano, dinyanyikan dengan lembut. Ada forte, dinyanyikan dengan keras. Mezzopiano agak lembut. Pianissimo lemah lembut. Mezzo forte agak keras. Fortissimo lebih keras. Alat musik pengiring lagu ini merupakan alat musik yang difungsikan hanya sebagai pengiring dalam mengikuti tempo.
Contohnya itu seperti alat musik ritmis, yang alat musik tidak bernada. Contohnya drum, kendang, rebana, dan marakas. Jadi fungsinya hanya untuk mengiringi saja. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Sampai bertemu lagi anak-anak.